Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, balik lagi nih bersama aku Kanisa dan kita hari ini tentunya akan mempelajari nih mengenai tes wawasan kebangsaan, dan hari ini aku akan bahas mengenai materi pilar negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Selain itu, aku akan bahas juga nih mengenai integritas. Nah, penasaran gak sih sama soalnya? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, kita langsung masuk aja nih ya ke soal pertama nih mengenai Bhinneka Tunggal Ika nih teman-teman. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Meskipun demikian, masyarakat dapat bersatu dalam kemajemukan sosial budaya karena memiliki A. Sifat primordialisme, B. Bahasa daerah yang sama, C. Kebudayaan yang sama, D. Asal-usul dan ciri fisik yang sama, dan E. Ideologi yang sama. Nah, teman-teman, bangsa Indonesia kan adalah bangsa yang majemuk, atau majemuknya adalah beragam ya teman-teman. Ada suku, agama, ras, dan lain-lain. Tapi meskipun demikian bisa dapat bersatu nih, tetap bersatu. Karena apa teman-teman? Karena memiliki apa nih? Yang pertama nih, sifat primordialisme. Sifat primordialisme, kira-kira apakah dengan adanya sifat kesukuan yang kuat itu justru bisa menjadikan masyarakat bersatu? Tidak ya teman-teman, justru kalau misalnya kayak gini, dengan adanya primordialisme justru biasanya itu adanya perpecahan nih teman-teman di antara masyarakat. Kemudian karena memiliki bahasa daerah yang sama. Tentunya tidak ya teman-teman, karena kan tadi nih, kembali lagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berarti bahasa daerahnya tuh berbeda-beda ya teman-teman sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian yang C nih, kebudayaan yang sama juga tidak ya teman-teman, karena tadi lagi kembali bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki keberagaman teman-teman. Kemudian asal-usul dan ciri fisik yang sama, ini juga tidak sama ya teman-teman, setiap daerah itu ada asal-usulnya masing-masing, kemudian ciri fisiknya juga masing-masing teman-teman. Jadi apa yang benar teman-teman? Karena memiliki ideologi yang sama nih teman-teman. Ideologi yang dimaksud itu apa sih teman-teman? Yaitu Pancasila nih teman-teman. Ideologi yang sama itu Pancasila. Jadi meskipun bangsa Indonesia ini beragam, meskipun penuh dengan keberagaman, suku, agama, ras, dan lain-lain, tapi bisa tetap bersatu nih. Karena adanya apa? Karena adanya ideologi Pancasila itu teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban tepat adalah yang E. Oke, kita masuk ya ke soal nomor 2 nih teman-teman. Mengenai apa nih? Korupsi. Berarti berkaitan dengan apa? Dengan integritas ya teman-teman. Pelanggaran terhadap integritas. Maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat publik saat ini merupakan dampak dari A. Rendahnya pendidikan agama bagi pejabat publik. B. Tidak adanya pengawasan secara langsung. C. Rendahnya gaji yang diterima. D. Tidak mampu keluar dari sistem yang ada. Dan E. Lemahnya integritas dalam diri. Nah, teman-teman, di sini nih bener banget nih, saat ini kan marak nih pejabat-pejabat publik nih, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di tingkat desa nih yang banyak melakukan praktik korupsi nih teman-teman. Kira-kira dampaknya tuh karena apa sih teman-teman? Nih, yang pertama nih, rendahnya pendidikan agama bagi pejabat publik. Rasanya ini bukan merupakan dampak secara langsung ya teman-teman, dari terjadinya praktik korupsi. Jadi ini bukan jawabannya ya teman-teman. Kemudian tidak adanya pengawasan secara langsung, ini juga salah teman-teman. Karena ada nih banyak lembaga pengawasan, kan ada KPK, kalau di daerah itu ada inspektorat, kemudian juga ada ombudsman juga teman-teman. Kemudian yang C nih, rendahnya gaji yang diterima. Ini juga tidak ya teman-teman, karena banyak nih yang korupsi itu justru di kalangan pemerintah di pusat. Berarti kan gajinya secara gaji mereka justru lebih besar ya teman-teman, tapi tetap melakukan korupsi nih teman-teman. Kemudian tidak mampu keluar dari sistem yang ada. Ini juga bukan ya teman-teman, bukan penyebab dari maraknya praktik korupsi. Jadi kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman nih, lemahnya integritas dalam diri nih. Jadi lemahnya integritas bagi para pejabat publik ini menjadikan nih maraknya praktik korupsi di kalangan pemerintahan nih teman-teman, baik di tingkat pusat hingga di tingkat desa nih teman-teman. Khususnya dinilai apa nih? Nilai kejujuran ya teman-teman.
Oke, kita masuk ya ke soal nomor 3 nih, teman-teman. Mengenai apa nih? Mengenai pengamalan daripada sila Pancasila nih, teman-teman. Negara menjamin setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal ini merupakan pengamalan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, kira-kira nih teman-teman, berkaitan dengan apa nih? Ibadah. Hak untuk beribadah sesuai dengan kewajiban nih teman-teman. Ini berkaitan dengan nilai apa nih teman-teman berarti nih? Udah pasti tahu dong teman-teman, yaitu tentang apa? Berkaitan dengan apa? Nilai ketuhanan ya teman-teman. Berarti ini merupakan bentuk pengamalan mana nih? Pengamalan sila ke-1 nih teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa. Karena di dalam sila ke-1 ini salah satu butir pengamalannya itu adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing nih teman-teman. Dan juga beribadah ini kan berarti memang sudah kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan ya teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A. Sila pertama. Stop, stop, stop. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau minta tolong nih ke teman-teman untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, kita lanjutin lagi nih teman-teman ke soal nomor 4 nih, masih berkaitan dengan pengamalan daripada nilai Pancasila nih teman-teman. Tapi di sini adalah sila kelima nih. Bentuk nyata dari pengamalan Pancasila sila kelima adalah A. Mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. B. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang menyetujui apa yang kita katakan ataupun lakukan. Begitupun sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Kemudian yang C. Memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Kemudian yang D. Tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, entah perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Atau yang E, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Nah, teman-teman di sini adalah apa nih? Ditanyakannya bentuk nyata dari pengamalan Pancasila sila kelima. Nah, berarti ini apa nih? Kata kuncinya dari sila kelima nih, teman-teman. Dari keadilan sosial ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi adanya hubungan nih, hubungan antara manusia dengan masyarakat umum atau kepentingan umum. Berarti yang mana nih teman-teman yang sekiranya memperlihatkan bagaimana hubungan manusia kepada masyarakat umum atau kepada kepentingan umum. Kita lihat satu persatu opsinya nih teman-teman. Yang pertama, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, berarti ini hubungan apa nih teman-teman? Manusia dengan apa nih? Dengan pemerintah ya teman-teman. Ini manusia dengan pemerintah. Berarti ini menggambarkan sila mana nih teman-teman? Sila keempat ya teman-teman. Oke, kemudian opsi yang B nih teman-teman. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang menyetujui apa yang kita katakan ataupun lakukan. Nah, ini kira-kira apa nih teman-teman? Ini adalah pengamalan dari sila keempat juga ya teman-teman. Karena di salah satu pengamalannya itu adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain nih teman-teman. Kemudian di yang C nih, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Nah, ini kira-kira apa nih, teman-teman? Ini yang ketiga ya, teman-teman. Sila ketiga. Kemudian yang opsi D nih, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, entah karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Ini adalah hubungan manusia dengan apa nih? Sesama manusia ya, teman-teman. Nah, ini berarti apa nih? Sila keberapa? Nah, ini sila kedua nih, teman-teman. Nah, di sila kedua ini juga kan dijelaskan nih butir pengamalannya bahwa harus adanya persamaan derajat hak kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Berarti yang mana nih yang menggambarkan sila kelima atau pengamalan dari sila kelima nih? Yang E ya, teman-teman nih, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Nah, nih teman-teman nih, ada nih di sini nih kata kuncinya nih, di tengah masyarakat. Berarti apa nih? Memperlihatkan hubungan manusia kepada masyarakat umum atau kepentingan umum, teman-teman. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman. Oke, masuk nih ke soal kelima nih, teman-teman. Ini ada campurnya nih, campuran dari Pancasila dan juga UUD 1945 nih, teman-teman.
Pasal 28A sampai J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, ini teman-teman, boleh teman-teman mungkin sambil baca juga ya nih dokumen UUD 1945 ini. Pasal 28A sampai J ini membahas tentang apa nih teman-teman nih? Nah, bener banget nih teman-teman, ini membahas tentang hak asasi manusia ya teman-teman, tentang HAM nih. Nah, berarti kira-kira ini penjabaran dari sila keberapa nih teman-teman? Bener banget nih, merupakan penjabaran daripada sila kedua Pancasila nih teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B, sila yang kedua. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini nih mengenai PWK yang berkaitan dengan pilihan negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, dan juga materi mengenai integritas. Dan untuk kalian, aku mau ngingetin sekali lagi untuk join ke grup berikut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!